Dengar? Bisa didengar? Ya, apa kriteria mahasiswa yang pemuda ini? Pemuda merdeka belajar. Mahasiswa pertemuan bahwa mahasiswa yang ikut program ini akan diberikan bantuan masyarakat. Kemudian di samping itu dia mendapat biaya hidup, ya. Biaya hidup mana dari pejuang muda, mana Alan? Ya, nanti Alan jelaskan berapa per hari. Kalau tidak salah itu cukup lumayan, ya. Bisa sampai 7 juta, ya. Palanya. Kemudian ada modal usaha nanti dapatkan dari program. Nah, yang kita mau mengajukan bagaimana program kita. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih. Ini sharing ya, Pak ya? Ya, bisa. Ya, jadi kalau kita berbicara pada persoalan benefit yang didapatkan oleh para pejuang muda ini ketika bergabung dalam program Kementerian Sosial ini, selain dia mendapatkan konversi 20 SKS dari program kegiatannya, mahasiswa pun juga mendapatkan santunan hidup selama dia menjalankan kegiatan ini, yaitu 290.000 per harinya, dikalikan dengan masa kegiatan program pejuang mudanya. Jadi sebenarnya sangat lumayan sih, di samping sudah dapat konversi 20 SKS, kembali lagi dapat juga santunan hidupnya. Ditambah lagi dengan pengalaman ya, adik-adik pejuang muda tentunya pasti memiliki pengalaman yang luar biasa ketika belajar di lingkungan sosial sambil melakukan juga validasi data. Dan dia berkaitan dengan modal usaha yang akan diberikan ke akhir program. Bagaimana peluangnya mahasiswa untuk dalam program ya, untuk seperti yang saya katakan tadi bahwa di akhir kegiatan pejuang muda ini ada yang dinamakan dengan proyek sosial atau proposal. Mahasiswa membuat proposal sosial yang berhubungan dengan hasil validasi yang telah dilakukan. Jadi dari sekian proposal nantinya tentunya ini adalah suatu persaingan yang sangat luar biasa nantinya. Karena hanya di antara proposal itu akan terseleksi 76 proposal saja yang akan didanai oleh Kementerian Sosial dengan budget anggarannya itu kurang lebih 50 juta. Namun proposal-proposal yang tidak lolos itu akan masuk pada tahap seleksi yang lain lagi dengan nilai yang sama juga. Jadi banyak sih sebenarnya manfaat yang diperoleh daripada para pejuang muda ini yang tergabung dalam program Kementerian Sosial. Nah, untuk lebih jelasnya mungkin bisa ditanya langsung sama mahasiswanya. Kebetulan salah satu anak mentorin saya dalam program pejuang muda ini telah bergabung juga di grup ini, Alan Fadlansa. Dia di salah satu kabupaten Goa. Jadi mungkin bisa menjadikan review ya dari pejuang muda Kabupaten Goa. Oh ya, oke, Bu Dr. Mahida. Ya. Saya ucapkan selamat datang Bapak Nur Hadi Isbat, Ketua Pemda Kampus Merdeka Belajar Kementerian Pendidikan Nasional di rumah kita di acara kita ini. Assalamualaikum Pak Nur Hadi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu semuanya. Alhamdulillah baik Ibu, Bapak. Pak Nur Hadi, sebelum saya mempersilakan Pak Nur Hadi, ada kegiatan acara kita sebelumnya ini bincang-bincang dengan program mentor pejuang muda, kemudian studi solid ya dengan adik-adik kita yang sementara mengikuti maupun alumni BNPB dengan alumni Kampus Merdeka Belajar dengan pejuang muda.
Saya mungkin sebelum saya persilakan Pak, saya minta kepada adik-adik mahasiswa yang ada di tempat ini, ada alat bagi saya bisa menceritakan story tentang apa yang dirasakan selama mengikuti program Pejuang Muda Merdeka Belajar di Kemensos. Kemudian ada ya SIB dari ISAK ya, dan ada juga PBB dari PT Pelindo ya. Kemudian ada juga alumni PBB ya, Pakti. Itu mungkin bisa disampaikan Pak, supaya teman-teman kita ya bisa merasakan atau meresapi atau dapat gambaran apa yang sebenarnya didapat di proses selama ini di tempat mereka magang atau studi. Saya persilakan ke dari PT Pelindo. Bisa ya, berdiri aja. Supaya nanti teman-teman baik yang ada di luar ini maupun di luar itu bisa ya bisa diberikan pencerahan tentang program kita ini, sehingga nanti kita dalam hal melakukan instruksi ya instruksi kurikulum bisa lebih bagus dan bisa lebih menyesuaikan dengan cara ya. Silakan perkenalkan diri. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Singkat saya. Perkenalkan, nama saya Adi Darmawan dari kelas manajemen dan sementara masih proses magang di PT Pelindo Pelabuhan Indonesia Persero yang dulunya namanya PT Pelabuhan Indonesia 4, tapi sekarang berubah menjadi PT Pelabuhan Indonesia. Saya ingin cerita tentang apa-apa yang saya lakukan di sana. Di sana, saya mulai datang jam 8. Semua anak magang PMB wajib hadir datang jam 8. Kalau lewat jam 8, itu uang transport dan uang makan itu hangus. Dan pulang itu paling cepat jam 5 sore. Terkadang ada teman-teman selanjutnya, terkadang ada teman-teman yang pulang jam 9 malam. Karena kenapa? Itu sudah menjadi konsekuensi untuk teman-teman yang mau ikut PMB. Sudah dari tes wawancara, sudah ditanya oleh panitia apakah peserta sudah siap untuk pulang malam. Kami semua siap menjawab, iya, kami siap pulang malam. Bahkan kalau ada pekerjaan yang tidak selesai pada saat itu harus diselesaikan. Bahkan pernah saya pulang itu hampir jam 8 malam. Di saat itu dia istirahat itu waktu sholat saja, waktu makan. Jadi jam 12 siang itu istirahat, sholat dan makan sampai jam 1 baru masuk lagi. Sore itu asar, sholat, baru masuk lagi. Di sana banyak sekali pelajaran yang saya dapat. Di sana itu budayanya 3S, sujud, sapa, salam. Kalau ada anak PMB yang tidak sapa, tidak pakai 3S itu kepada pegawai, maka ditegur. Bahkan saya satu kali pernah ditegur gara-gara itu. Dan alhamdulillah itu menjadi perbaikan untuk saya, menjadi lebih baik. Jadi saya itu pagi-pagi masuk ke gedung atau di perusahaan itu pakai 3S, sujud, sapa, salam. Walaupun itu security ataupun yang bersih-bersih atau outsourcing istilahnya. Dan di sana itu saya mendapatkan 2 tempat. Yang pertama itu tempat magang saya itu di cabang, namanya Makassar Newport. 1 bulan kemudian saya dipindahkan ke kantor pusat.
di lantai 5 bagian SDM dan umum. Saya kerja di MNP dan kantor pusat itu tidak beda. Palingan urus persuratan. Tetapi itu scan atau memberikan penomoran dan lain sebagainya. Dan saya mendapatkan mentor yang luar biasa sekali. Bahkan mentor saya itu di sana pulang malam. Nah, dia itu semua anak pendek. Apakah sudah selesai pekerjaannya atau belum? Dan alhamdulillah sekarang itu saya sudah masuk di bulan kedua dan berakhir insya Allah bulan ketiga tahun depan. Dan insya Allah saya akan mencari tahu apa menjadi BPR saya untuk perusahaan. Dan insya Allah saya akan meneliti di sana untuk deskripsi saya. Itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya kembalikan ke Pak Ustaz. Ya, terima kasih Dinda. Saya kira kita masuk pada acara inti workshop. Saya persilakan ke Bapak Dewan Pembina Yayasan Berdaya, Pak Ketua, Pak Dermaga Juang, ke depan, proses pengantar ya. Kita masuk pada, setelah itu masuk pada materi dari Kementerian Pendidikan. Saya persilakan Pak Saleh untuk setelah itu kita panel setelah Pak Hadi panel dari Bang Mandiri kemudian dari Prof dari Nurnaningsi. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada siang hari ini kita sama-sama hadir untuk mengikuti workshop nasional strategi rekonstruksi kurikulum dan implementasi Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Alhamdulillah telah hadir pada kesempatan hari ini. Yang pertama adalah Ketua Dewan Pembina Yayasan Bataijas, Bapak Dr. Haji Jamaluddin Bataijas, SE, MSI. Lalu kemudian hadir Ketua Siangkop, Dr. Bahtiar Badatua, SE, MSI. Kemudian hadir Ketua Dewan Guru Besar Siangkop Makassar, sekaligus Ketua Program Studi Dr. Ilmu Manajemen, Bapak Profesor Dr. Ansar, SE, MSI. Kemudian telah hadir para wakil ketua, ketua 1, ketua 2, ketua 3, dan telah hadir seluruh ketua-ketua prodi kewirausahaan, prodi bisnis digital, prodi manajemen, dan prodi akuntansi. Alhamdulillah telah hadir juga mitra kita dari Bank Mandiri. Terima kasih sudah hadir bersama dengan kita. Lalu kemudian terkhusus pada Pak Nur Hadi yang ada di Zoom. Pak Nur Hadi ini adalah Kepala Sub Pokja Mikrodesensial, Magang dan Studi Independen dan bersertifikat Kampus Merdeka. Baik, untuk mempersingkat waktu, kita akan mendengarkan arahan dari Bapak Ketua Dewan Pembina Yayasan Bataijas. Pada Bapak Dr. Haji Jamaluddin SE, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita sekalian. Alhamdulillah wa syukurillah di sore hari ini kita sempat ketemu lagi dalam suatu kegiatan yang saya kira sangat penting, yaitu workshop rekonstruksi kurikulum.
Baik, sebelum kita mulai, saya ingin menyapa Bapak Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi atau Persatuan, Bapak Nur Hadi, Ketua Fokia dari Kementerian, Bapak Profesor Dr. Ansar, Ketua Dewan Guru Besar, yang saya hormati juga pimpinan Pak Dr. Syukur, Nancy, Dr. Sofian, Ketua Penjagaan Mutu, semua saya kira, Dr. Romi, Ketua Prodi, Dr. Asrul, kandidat, alhamdulillah. Kemudian pimpinan cabang Pemendiri, selamat datang di kampus kami. Beserta rombongan Dr. Ibu Nancy, saya kira ada. Kemudian anak-anak pun sekalian. Alhamdulillah, alhamdulillah kita bisa ketemu. Memang terima juga Pak Arnold, ya, Pak Arnold. Kemudian Pak Ari Nugroho, ya, Pak Ari Nugroho. Selamat datang. Dr. Mujahidah, alhamdulillah ya, kita mulai bahwa memang kalau kita ketahui bahwa tujuan daripada pendidikan tinggi sebetulnya adalah menyiapkan ini untuk menjadi anggota masyarakat, ya, untuk menjadi anggota masyarakat yang memiliki ilmu pengetahuan, yang memiliki pendidikan, ya, yang memiliki pendidikan akademik dan profesional yang diharapkan dapat mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan seni. Itu merupakan expand atau tujuan daripada pendidikan tinggi, sehingga memang pemerintah membuat suatu regulasi dalam mempercepat, ya, pencapaian, yaitu kita sekarang sama-sama mengetahui ada regulasi untuk itu yang namanya belajar merdeka, kampus merdeka, merdeka belajar kampus merdeka, ya. Itu sekarang suatu kebijakan yang dikeluarkan oleh Pak Menteri yang seluruh PTS harus betul-betul melaksanakan. Untuk itu kegiatan ini saya kira merupakan suatu sarana, ya, yang dapat kita memahami bersama, karena terus terang saja masih banyak perguruan tinggi, ya, apalagi di daerah-daerah terpelosok yang sebetulnya masih belum, ya, yang belum bisa memahami secara penuh, ya, sehingga memang kita harapkan bahwa di setiap kesempatan ada pencerahan mengenai merdeka belajar ini di kampus merdeka. Artinya sedapat mungkin ada semacam pencerahan untuk bagaimana implementasinya ke depan. Kita juga nanti ini di hari tanggal 19 juga nanti kita kumpul pada penyelenggara seluruh Indonesia, kita ada Rakernas di Banten. Itu juga membicarakan mengenai pembelajaran kampus merdeka. Ada dampak yang penting itu sebetulnya kalau laporannya Pak Ketua ini, ya, kampus kita ini Siangkot itu sudah lama melaksanakan, ya, sudah lama sekali kita melaksanakan. Yaitu ada 8 bentuk kegiatan pembelajaran. Salah satunya itu membangun desa, ya. Dan saya kira juga semua sekolah melaksanakan itu, cuma kita ada kekhususan melaksanakan itu, yaitu KKN tematik. Dan itu sudah ada kerjasama dengan Kementerian Desa Pembangunan Daerah. Kita sudah berjalan dan disupport oleh kementerian itu. Dan masih banyak lagi yang kita telah laksanakan, misalnya ini bagian direktur pengembangan karir, ya, itu sudah melaksanakan beberapa program daripada BKT itu, diantaranya magang industri, magang bersertifikat,
ya studi DPT, banyak sekali yang kita sudah laksanakan. Ya, cuma mungkin perlu sekarang dipertajam kurikulumnya, ya. Jadi kurikulum ini yang kita bicarakan ada 8 bentuk kegiatan pembelajaran yang terintegrasi masuk di dalamnya. Gitu. Misalnya kemarin kalau kita adakan pembangunan desa, ya, pembinaan desa itu KKN tematik, sebetulnya kita sudah punya kurikulum. Mungkin tinggal kita bagaimana memperbaharui, ya, sehingga terintegrasi masuk pada suatu sasaran. Karena salah satu sasaran daripada Merdeka Belajar ini adalah berbentuk pembinaan pedesaan. Ya, jadi pengembangan pembangunan desa itu kita harapkan. Kemudian yang paling penting juga adalah mahasiswa itu di antara ke-8 kegiatan pembinaan ini adalah 11 semua itu adalah kegiatan proyek kemanusiaan. Jadi kalau ada kegiatan proyek kemanusiaan atau proyek independen, ya, itu mungkin kita harus selaraskan kurikulumnya. Jadi bentuk-bentuk daripada implementasi ini penting sekali karena masih ada perbedaan persepsi di antara kalangan pengajar, mahasiswa dan sebagainya. Dan mudah-mudahan kita harapkan di kegiatan workshop implementasi restrukturisasi ini bisa menghadirkan satu rekomendasi yang bermanfaat untuk sekolah kita dan teman-teman lain. Melahirkan suatu keputusan, melahirkan suatu rekomendasi yang bermanfaat. Sekali lagi saya menyampaikan selamat kepada Bapak Ibu sekalian melakukan kegiatan workshop. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan manfaatnya, diberi kesehatan dan dapat mengimplementasikan kepada institusi kita sehingga betul-betul melakukan regulasi, melakukan perubahan-perubahan di dalam pembelajaran. Saya kira demikian, ya. Sekali lagi saya sampaikan selamat melaksanakan workshop 1 hari ini. Saya kira lebih dan kurangnya dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, demikianlah tadi arahan dari Dewan Pembina Yayasan Padaya. Ya, saya kira akan dilanjutkan lagi dengan arahan dari Bapak Ketua Dewan Pembina. Waktu kami persilakan. Perguruan tinggi ini alhamdulillah ada semua, ada Ibu WK1 Dr. Berlansi, ada Pak WK2 Pak Ustaz, Pak Syukur, ada Pak Sofian Wakil Ketua Bidang Mahasiswa dan Alumni, ada Ketua Dewan Pengurusan kita Bapak Profesor Ansar, beliau nanti sebentar akan memberikan kita arahan tentang bagaimana membreakdown MBKM ini di kurikulum kita. Ada ketua-ketua program studi untuk di program sarjana. Sini ada pertama ada Pak Dr. Anji Hidayat, ketua program studi management. Ada ketua program studi digital bisnis Pak ada Pak Roni ketua program kewirausahaan kita. Dewan kegiatan BPK di Matra, di Halmahera. Ada Pak Kepala Lembaga kita sudah hadir di tempat ini, Pak Dr. Misbahudi, Direktur Karir kita Center. Ini pusat karir ini yang banyak sekarang kegiatan yang terkait dengan implementasi MBKM kita. Kali ini perusahaan kita terlibat dalam kegiatan pada hari ini. Ada mitra kita
di kegiatan-kegiatan beberapa mitra yang ada pelaksanaan kegiatan workshop. Pertama dari BUMN itu ada Pak Mandiri, ada Pak Hernal, ini Kepala Cabang Mandiri Petra. Terima kasih Pak sudah datang di kampus kita. Nanti beliau akan memberikan kita perspektif bagaimana kalau seumpamanya bukan kalau, artinya nanti kan sebentar akan kita membreakdown ini kurikulum yang dipakai. Bagaimana perspektif Bank Mandiri, pandangan Bank Mandiri dalam hal outcome perguruan tinggi yang terkait dengan MBKM. Sebenarnya MBKM ini kan ruhnya kan di match antara kampus dengan industri. Ini sebenarnya yang di-breakdown oleh Pak Menteri kita. Ada beberapa juga dari mitra yang diundang dari mitra ini yang dipakai oleh Kemendikbud di program independen magang bersertifikat, salah satu program MBKM yang nanti sudah akan bergabung kita lewat Zoom. Dan adik-adik mahasiswa yang hadir, ada kebetulan Bapak Ibu sekalian mahasiswa kita ini sudah ada banyak yang mengikuti kegiatan-kegiatan seperti ini, kegiatan-kegiatan MBKM. Bapak Ibu sekalian, memang workshop kita pada hari ini sebenarnya yang sebenarnya tidak terlambat. Makanya hari ini kita bicara tentang strategi dan implementasi. Karena sebenarnya program ini kan tahun lalu sebenarnya dilaunching oleh Pak Menteri dan seharusnya perguruan tinggi semua mengikuti arahan beliau terkait dengan implementasi MBKM. Nah makanya pada hari ini baru kita menyelenggarakan kegiatan seperti ini. Nanti kita akan bicara strategi dan implementasi tentang MBKM. Ya mungkin banyak kekurangan, tapi alhamdulillah ada kekurangan, tapi alhamdulillah kegiatan ini bisa kita laksanakan karena Pak Pembina Yayasan ini tadi terus gimana ini MBKM, gimana MBKM. Kalau nanti Pak Yayasan ini Badan Penyelenggara mengikuti rapat kerja nasional nanti di Jakarta, pasti salah satu isu bagian yang akan dibahas di Rakernas Badan Penyelenggara itu adalah implementasi MBKM. Nah itu jadi kan kalau semuanya kita sudah workshop, alhamdulillah berarti Pak Adi sudah punya bahan banyak bahwa Angkop telah melaksanakan kegiatan-kegiatan prosedur dalam hal merekonstruksi dan implementasi terhadap MBKM kita. Saya sedikit Bapak Ibu sekalian ada pandangan sedikit saya tentang MBKM ini. Nah ini sebenarnya ada nanti Bapak Ibu sekalian nanti bisa discussnya nanti lebih terukur supaya nanti bisa melahirkan kurikulum kita yang base-nya adalah MBKM. Nah, seperti ini ada dasar kebijakan penyusunan kurikulum MBKM. Nah ini ada Permendikbudnya, ini ada turunan-turunannya sampai di terakhir di pedoman itu. Ya lanjut. Nah ini kurikulum baru. Jadi ini ada kurikulum baru. Nanti teman-teman bisa mengimplementasikan. Saya minta maaf, saya bikin blog Bapak Ibu saya sendiri. Nah ini ada kurikulum baru. Nah ini yang memformulasi MBKM kita. Nah ini terkait dengan revolusi industri kan, isu 4.0, ada kampus merdeka, ada pandemi COVID-19. Lanjut lagi. Nah ini kegunaan kurikulum. Mungkin nanti teman-teman bisa menjadi gambaran dalam hal membangun diskusi kita terkait nanti implementasi MBKM. Lanjut lagi. Nah ini siapa yang terlibat dalam MBKM ini? Jadi yang berhak itu mahasiswa. Jadi mahasiswa itu punya hak untuk mengikuti kegiatan-kegiatan MBKM kita terkait dengan implementasi kurikulum. Jadi perguruan tinggi, jadi yang memfasilitasi itu dosen, instruktur, tenaga kependidikan, pengelola perguruan tinggi dan yang terkait dengan MBKM ini, nah, termasuk mitra perguruan tinggi. Jadi kita nggak bisa memveto mahasiswa. Kalau mahasiswa mau umpamanya nanti ada kurikulum kita, nanti ada mahasiswa akuntansi belajar manajemen di satu perguruan tinggi yang sama, itu hak mahasiswa. Kita nggak bisa memveto. Jadi tugas kita di Permendikbud ini hanya sebagai fasilitasi. Lanjut. Nah, ini
gejala pada masyarakat ditangkap oleh Kemendikbud ini dengan mencari. Jadi ini memang konsepnya ini match antara kampus dengan industri. Nah, makanya breakdown dalam bentuk MBKM kurikulum. Lanjut lagi. Nah, saya kira